Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang dengan judul Respon Pertumbuhan Tunas Kultur Maristem Apikal Tanaman Tebu Satcharum Barum secara in vitro pada media MS dengan penambahan arigin dan glutamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Mulia dengan nomor induk 0205222141, mata kuliah Kultur Jaringan. Nah, adapun selanjutnya yaitu masuk ke topik pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan dilatar belakangi dari PT Perkebunan Nusantara ex Persero melakukan perbanyakan tebu secara in vitro untuk memperoleh bibit unggul dan dapat tahan dari serangan patogen. Nah, adapun turunan dari PT Perkebunan Nusantara Persero ini ada dua, yaitu tebu unggulan dan tebu varietas NXI 1 sampai 3 dan HW1. Nah, PT Perkebunan Nusantara ini menciptakan dua varietas tebu unggulan dan tebu varietas NXI. Nah, adapun keunggulan dari tebu unggulan yaitu redemennya tinggi, antivirus dan patogen, tumbuh di berbagai tempat. Nah, gitulah. Yang kedua yaitu tebu varietas NXI 1 sampai 3 dan HW1. Dengan unggulan yaitu dengan kelebihannya yaitu produktivitasnya tinggi, tahan hama dan penyakit, punya daya tahan kepras, dan yang terakhir yaitu adaptif terhadap lingkungan. Nah, adapun selanjutnya yaitu kultur maristem apikal. Kultur maristem apikal ini merupakan pengkulturan ekspan berupa pucuk maristem dan jaringan di bawahnya dengan ukuran 0,3 sampai 1 cm. Nah, bisa kita lihat ini adalah maristem apikal, yaitu memotong atau mengkulturkan paling pucuk ya, di bagian pucuk. Nah, adapun yang kedua yaitu explant. Apa itu explant? Explant itu adalah diperoleh memotong ruas batang tebu yang berusia 6 bulan. Lalu setelah itu disterilkan. Dan yang ketiga yaitu pucuk maristem. Pucuk maristem dapat membentuk tunas baru yaitu pada 4 sampai 20 buah. Dan yang terakhir konsentrasi ariginin dan glutamin. Mulai dari 0 ppm sampai 50 ppm. Adapun selanjutnya yaitu masuk ke metode. Nah, di dalam metode yaitu yang kita gunakan alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan di dalam pengkulturan tanaman tebu ini, yang pertama yaitu Erlenmeyer, pipet tetes, neraca, spatula, LAF, magnet stator, sprayer, botol, kultur, gelas ukuran, gelas ukur, pH meter, autoklaf, alas papan, pinsat, pisau, dan lain-lain. Masih ada banyak. Dan adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pengkulturan ini, yang pertama yaitu ariginin, Ba 2 ppm, PPP 300 ppm, mioinosol 1 mili per liternya, sucrose 300 gram, HCl, spiritus larutan stok A sampai E
glutamini, kinetin 0,5 ppm, aqueous, alkohol, dan masih banyak yang lainnya juga. Nah, lanjut ke pembuatan media kultur, larutan stok A hingga stok F. Nah, yang pertama yaitu diambil satu demi satu. Ditambahkan 1 mili larutan stok vitamin biogen. Lalu ditambahkan 20 mili larutan stok inositol. Dan ditambahkan BA 2 ppm, kinetin 0, ppm, PPP 300 ppm ditambah dengan aquades hingga volumenya 1 liter. Nah, lanjut ke metode analisa. Metode yang pertama yaitu menggunakan parameter pengamatan, yaitu jumlah segimana sih jumlah apa namanya itu jumlah tunas, terus panjang tunas, seperti itu. Yang kedua yaitu rancangan penelitian, yaitu penambahan arginin dan glutamin. Dan yang ketiga yaitu analisa statistik ANOVA. Yang keempat, uji Danet dengan selang kepercayaan 95%. Dan yang terakhir yaitu indeks Pearson. Nah, lanjut hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dari pengkulturan tanaman tebu ini yaitu dari respon pertumbuhan tebu varietas NXI 1-3 pada penambahan arginin. Yang pertama, di sini kita bisa lihat konsentrasi dari 0 ppm sampai 50 ppm. Jumlah tunas tebu varietas NXI 1-3 dengan penambahan arginin. Penambahan arginin 50 ppm pada media MS berpengaruh nyata dalam respon pertumbuhan jumlah tunas tebu varietas NX 1-3 dengan jumlah 11-16 dalam waktu 2 bulan. Berpengaruh. Dan yang panjang tunas ini di sebelahnya yaitu panjang tunas eksplan tebu varietas NXI 1-3 dengan penambahan arginin 10 ppm sampai 50 ppm tidak menemukan hasil yang berbeda nyata dengan nilai korelasi Pearson 0,207 dan value-nya dan 0,519. Nah, tadi respon pertumbuhan penambahan arginin dan sekarang yaitu respon pertumbuhan tubuh varietas NX1-3 pada penambahan glutamin. Nah, bisa kita lihat konsentrasi 0 ppm sampai 50 ppm dengan jumlah tunas bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, jumlah tunas tebu dengan penambahan glutamin konsentrasi yaitu 30 ppm, yaitu menghasilkan tunas yang berbeda nyata, 30 ppm. Nah, adapun panjang tunas tebu varietas ini 1-3 ini dengan penambahan glutamin dengan glutamin 20 ppm menghasilkan panjang tunas yang berbeda nyata. Ya, yaitu berbeda nyata ya. Tadi yang pertama itu 30, yang kedua yaitu 20 ppm. Nah, adapun pengaruh penambahan arginin dan glutamin secara kultur jaringan yaitu untuk regenerasi tebu oleh asam amino, setiap genotip dari varietas tebu memberikan respon dari pertumbuhan tunas yang berbeda. Nah, adapun jumlah tebu varietas NX1-3 yaitu dapat tumbuh optimal pada penambahan arginin 50 ppm saja, namun tidak diiringi panjang tunas yang optimal. Ya, adapun penambahan glutamin yaitu untuk menghasilkan jumlah tunas yang banyak pada konsentrasi 40 ppm dan panjang tunas optimalnya itu 30 ppm. Adapun jumlah konsentrasi glutamin yang dibutuhkan untuk mencapai tunas dan panjang tunas yang optimal lebih sedikit dari arginin.
Bisa kita lihat presentasinya dan konsentrasinya. Nah, kesimpulannya yaitu penambahan arginin pada media MS untuk kultur maristem apikal tebu ini diperlukan range konsentrasi yang lebih panjang, sedangkan penambahan glutamin diperlukan range konsentrasi yang lebih pendek. Hal ini diduga untuk menghasilkan poleamin dan ATP glutamin dan dapat menjadi dua jalur. Adapun jalur yang pertama, yaitu jalur glutamin diubah menjadi glutamat. Dan adapun jalur yang kedua yaitu glutamin langsung di jalur siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Sedangkan jalur poliamin dan ATP melalui prekursor originin hanya memiliki satu jalur saja. Mungkin itu saja dari presentasi saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.